Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya sesuai kata dan perbuatan di Majelis Syuro saya menyampaikan ini juga. Bahkan kalau bahasa saya, kalaupun takut quote-unquote digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat. Karena gebukan masyarakat pemilih directly. Jangan pernah menganggap masyarakat itu salah, jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh. Yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat. Jadi saya loud and clear oposisi. Jangan pernah menganggap masyarakat itu salah, jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh. Yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat. Jadi saya loud and clear oposisi. Bang Mardhani Alisera ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi tadi sudah lengkap. Kalau tadi Bung Refli menyampaikan bahwa kita dalam beroposisi ini ada state, ada ini dari sisi parlemennya sudah hadir hari ini. Nah, kita ingin mendapat satu pencerahan supaya masyarakat ini tidak bertanya-tanya atau mengambil kesimpulan masing-masing karena ketidaktahuan itu bisa menjadi bola liar kemana-mana. Kira-kira nantinya PKS ini ya kami tidak dalam kapasitas harus mendoktrin atau mengarahkan PKS harus di sana di sini, tidak. Tapi kira-kira dalam menghadapi situasi ini kira-kira positioning apa yang akan diambil sama PKS nantinya gitu. Menurut Bang Mardhani, bukan putusan organisasi. Tapi kalau ada bocoran juga boleh. Otomatis kita lebih Soalnya kalau kita lihat biar tajem-tajemin, Mardhani sama Sekjen beda. Oh gitu. Jawab ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullah. Matur nuwun Bang Refli Harun, Ustadz Yusuf Martak, Mas BW. Mungkin senang sekali. Dari awal saya menyuarakan oposisi. Ya, kenapa? Karena proposalnya Amin beda dengan 02, beda dengan 03. Kita nggak ada makan siang gratis, kita nggak ada food estate, gitu. Kita adanya fokus di pendidikan, sumber manusia, sama kontrak farming, dan banyak lagi detailnya. Proposal kita beda. Nah, kalau yang sehat ketika kita tidak menang, berikan kesempatan kepada yang menang untuk memimpin dan kita mengontrol. Karena pandangan saya PKS itu kan partai nilai, partai yang punya prinsip. Nggak enak ngomong partai Islam, takut memberatkan Islamnya gitu. Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya sesuai kata dan perbuatan di Majelis Syuro saya menyampaikan ini juga. Bahkan kalau bahasa saya, kalaupun kita takut quote-unquote digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat. Karena gebukan masyarakat pemilih directly. Kalau rezim masih bisa kita lawan dengan good governance, tata kelola, civil society, media yang terbuka. Apalagi pemilih cerdas pilih PKS loh. Nah, apalagi Jakarta menang kan? Betul, PKS. Bogor juga saya dengar. Betul, Bogor, Depok, Bekasi,
Jakarta itu daerah-daerah yang menjadi sebenarnya barometer tingkat kemajuan nasional milik PKS. Tapi karena memang quote and unquote kelas menengah kita tidak tumbuh berkembang, situasi keagamaan kita lebih ke ritual tidak ke spiritual. Ketika dapat guyuran bansos, dapat mobilisasi dan juga bentuk-bentuk dapat gentong babi. macem-macem agak berubah gitu loh, atau agak bahasa gini, kita tuh sama PKS selalu, tapi izinkan pada hari itu aja kita nggak ikut PKS karena kita dapat sesuatu itu tuh. Akhirnya terjadilah. Tapi buat saya tidak boleh dimarahi. Jangan pernah menganggap masyarakat itu salah, jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh. Yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat. Jadi saya loud and clear oposisi. Luar biasa. Tapi pertanyaan lanjutannya, kalau finally PKS kemudian memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, baik karena mengikatkan diri maupun diajak, gimana? Mekanisme organisasi pasti akan ditempuh. Akan ada musyawarah, dan di musyawarah saya tetap akan seperti saya kebetulan anggota Majelis Syuro yang kemarin juga sebenarnya kalau boleh saya petakan 70% lah oposisi. Majelis Syuro itu jumlahnya 99? 99. 70%-nya oposisi, 30% berpikir bukan sebenarnya gini. Koalisi dan oposisi nomor 2 di kami, tapi gimana biar dakwah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ada yang menganggap dakwah tumbuh berkembang tuh dengan oposisi jauh lebih efektif, tapi ada yang bilang kita udah 10 tahun nih di oposisi dan suara kita nggak nambah-nambah juga, dan how low can you go, berapa lama kita bisa tahan untuk segera bisa. Jadi mungkin tawaran ini menarik. Jadi pandangan saya, mereka yang pengen koalisi juga saya tidak bisa menyalahkan, ada dalilnya, tetapi saya lagi-lagi berpendapat oposisi jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih tepat buat PKS. Karena sudah terbukti. Betul. Dalam kondisi oposisi, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terinjak-injak, PKS selalu. Betul. Tapi ini ada paradoks ya, nanti mungkin Mas Bewi juga bisa tambahkan, bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardhani, ini PKS sudah 10 tahun oposisi. Kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini? 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu. Untuk sementara ya masih ada sengketa di. Saya dengar bahkan 7 yang saya dengar. Mestinya dapat 7. Ya, saya dengar, tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53. Dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS. Karena wingnya sama ya, mainstreaming politiknya sama. Tapi kok tiba-tiba PKS, saya juga heran tambah 3. Saya ini pemilih PKS, frankly speaking, ya. Sudah 2 edisi terakhir, tapi saya akan coret kalau PKS nanti bergabung dalam pemerintahan. Lebih baik kita terus terang kan. Kehilangan 1 suara. Iya, minimal kehilangan 1 suara. 1 suara 1 channel ini. Iya. Nah, jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10. Itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai, ya kan? Jadi party of value, ya. Kalau dia masih punya nilai, maka memang orang akan menghadang di sana sini. Saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia, yang tidak ingin PKS besar. Kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai itu kan karena party kan, dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya, maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan. PAN tidak menjadi partai yang lebih baik dibandingkan PKS kan, walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa. Ada orang mengatakan, wah ini kan PAN kalau tidak pragmatis begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3, enggak juga menurut saya. Nah ini kan juga menarik kan. Betul. Jadi apa yang mau kita contoh? PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS. Lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda, jalan oposisional kemarin itu tambah 10 kursi. Walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kan. 14 banyak. Kemudian
PDIP berkurang banyak kursinya. 18 PDIP. Nah, saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, wah agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan. Semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari ini. Saya mau lihat dari sisi yang agak beda. Iya. Proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan. Iya. Dari situ ya asumsinya. Kalau tahun lalu the ruling party-nya adalah PDI, maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI, belajar konsisten. Apa yang kau janjikan, itu yang di-delivery. Sehingga kalau tuh ada kekurangan, karena ada masalah di situ. Kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme, artinya pragmatisme itu kan menjual janji juga, Bos. Yeah. Begitu nanti dia lihat dia nggak ini, dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum. Dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intention kecil, tapi kemudian tetap menang, bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu Iya, politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan, tapi terus nanjak. terus. Iya. Karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton. Iya, karena Politik benar. nilai akan di situ pengkaderan. Kecuali dia pas lari maraton, dia melipir. Enggak, bukan. Kalau melipir nggak bisa lari. Melipir dia. itu naik mobil dulu. Contohnya bukan itu, Rev. Kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping. Ah. Yang ini pakai doping nih. Bisa menang tapi dibatalkan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Terminated. Dua sisi yang berbeda maksudnya ya. Keren. Boleh kita. 2024 ya kan opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal didapat oleh PKS. Tapi 2019 ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui. Lebih parah. PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50. Nah, kan sekarang 50, sebelum 40. 40 2019. 40 ke 50, 50 Iya. ke 53. Iya, dan dicurangi PKS. oh pasti. Maka nanti pada Saya bayangkan jangan-jangan salah ini. pada intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya. Iya. Amin, Yang amin. didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang haramnya. Jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi oportunis. Iya. Itu yang dilakukan. Justru di 2019 itu terjadi turbulen besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar. Iya. Iya kan? Itu bisa dilewati. Jadi Iya, tidak naik lagi 10 kursi. dan naik 10 kursi. Paling Itu itu berapa kursi? 57. Oh, 57 tahun. 2009. Oke, karena pada waktu itu ada soal daging-daging Iya. itu ya, turun 40. 57, 40, 50, Karena dia kan di 53. party of value. Jadi kalau party of value itu salah sedikit Nggak boleh salah saja, sama nggak boleh sekali. salah. Iya. Dan tidak diampuni. Ada tiga soal lagi yang menarik untuk diperhatikan. Insya Allah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas, Insya Allah. ya kan? Ya. Kan semuanya pada akhirnya makan siang gratis juga kan untuk mencerdaskan. Asal bergizi. Dan Bukan, tidak dimulai nggak 2029. mungkin yang kasih makan zong kan, kasih dikasih makan yang bergizi. Dan orang akan periksa makannya bergizi apa Tapi enggak. sudah dikoreksi. Makan siang tidak untuk semua penduduk katanya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti orang akan menilai ini Iya. bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis, kita nggak tahu. Cuman bagian yang pertama adalah insya Allah Indonesia akan menjadi orang cerdas. Nah, orang cerdas akan menilai kan. Orang cerdas kan berbasis pada politik value itu. Kecuali orang cerdas yang oportunis. Itu bagian pertama. Jadi trennya orang-orang yang konsisten itu akan meningkat. Itu yang pertama. Terus bagian yang kedua, ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen, Iya. tapi Tuh. adalah membangun trust. Bos. Trust. Ini Iya. yang suka Dan dilupain. fondasi. Yes. Betul. Karena Iya, trust betul, itulah yang betul. menjadi fondasi Betul. dari peradaban. Iya. Betul. Jadi saya mau bilang begini, kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust, maka dia akan pasti dihukum. Nih. Dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban, Iya. trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu akan membangun peradaban. Nggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan. Jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya. Boleh aja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa, tapi saya mau kasih tahu kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun Iya, dan iya. berapa pengikutnya. Betul. Iya. Betul. Nggak sampai 100 orang. Bahkan Betul. anak 900 tahun. bahkan anak istrinya sendiri nggak mau ikut. Betul. Gitu.
Jadi ada memang proses panjang yang harus diikuti. memang mengambil jalan koalisi tidak mudah. Karena begitu ngambil jalan koalisi, kita harus menempatkan di mana posisi kita. Apakah kita tetap akan mengkritisi? Impossible kan? Sudah ada di oposisi. Berarti kita akan ikut mengamini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik. Nah, ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya ini ya. Yang penting. susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah, saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar. Tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah ya. Tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal orang kalau misalnya bekerja di wilayah idealisme memang nggak banyak. Kan pelan-pelan dia kan gradual gitu. Nah, sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti, ada partai yang sedang berpesta kan begitu. Wah ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti. 10 tahun sudah puasa, masa 5 tahun mau puasa lagi. Makanya saya katakan dari 3 partai pendukung 01 ini kan 2 kan mu'alaf oposisi sebenarnya. Kan? Mu'alaf saya bilang. Nasdem beroposisi sejak mendeklar Anies tanggal 2 Oktober lah ya, 3 Oktober 2022. Kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi. Yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September. Jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi. Kalau Demokrat? Demokrat lebih gelap mata lagi. Nah, jadi mereka kan mualaf. Enggak dong, Demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk. makanya saya tanya. Iya, Demokrat beda lagi kan. Nah, yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti Demokrat, apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan. Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional. Amin, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah partai-partai Dan politik selalu kita. saya lihat PKS itu belakangan ini selalu terakhir. Memutuskan mendukung Anies, deklarasi terakhir. Terakhir. Dengan Muhaimin, terakhir. Ini insya Allah terakhir yang tidak salah. Oke. Nah, kita ingin dapat lagi nih, masukan lagi atau mau bertanya saya kepada Bung Mardhani ini mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi ini sudah pasti sering dibahas ya di tingkatnya di Majelis Syuro ya, Majelis Syuro ya. Antum di Majelis Syuro ya, Masya Allah. Apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya itu kalau boleh tahu? Kalau secara umum sih tetap kerangkanya kerangka dakwah ya. PKS ini kan lagi bereksperimen dengan menjadi partai dakwah. Apa itu partai dakwah? Partai berbasis nilai. Partai yang ingin mewujudkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam itu, dia harus, bahasa sederhana, harus punya mandat sehingga dia bisa mendelivery programnya. Udah kita 10 tahun bersama Pak SBY, berbahagialah kita dengan segala hal bisa memberi mandat. Koalisi. 10 tahun di Jokowi juga buat kami bahagia karena kita bisa menjadi pengontrol. Karena satu-satu yang efektif yang sering disebut Pak Jokowi kan tinggal 8% aja nggak setuju ya, 8% itu ya PKS itu loh. IKN kita menolak, Omnibus kita menolak, Omnibus kesehatan kita menolak, hampir sebagian besar kita menjadi penolak gagasan besar pemerintah. Minerba nggak nolak. Minerba itu tahun berapa ya? Saya tahun perlu 2021. Perlu dicek kenapa itu tidak menolak. Nah itu saya tidak terlalu ngeh. Nah tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar.
mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Emang konsep kenegaraan kita kan sebenarnya tidak. Oposisi koalisi itu kalau parlamentarian gitu lah. Kita kan sistemnya sistem presidensial ya. Di mana yang menjadi oposisi itu adalah legislatif. Nah, legislatif itu punya controlling function gitu. Nah, tetapi memang ketika itu masuk kepada top gun legislatif, semuanya nurut lah gitu loh. Kalau bahasa Mas Bambang Pacul, Korea semua gitu loh. Karena gitu tidak loh. individual basis. Iya, jadi tidak kita individual. ngambil posisionalnya tapi tidak individual Tidak basis. individual karena ada juga mekanisme PAW. Sekali macam-macam ada ancaman PAW dan lain-lainnya. Nah, ini pandangan saya tetap husnuzon. Mereka yang mau koalisi ada dalilnya, tapi saya pribadi tetap menegaskan justru kalau kita ingin berpegang kepada partai dakwah, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan harus selaras. Buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok. Di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah, di koalisi juga. Nah, tetapi dalam posisi sekarang karena kita selama 10 tahun ini sudah membangun brand oposisi yang baik, di Pilpres juga kita bersama Amin yang luar biasa dan suaranya naik 1 juta lebih loh PKS dari 11,5 sampai 12,5 juta, besar itu. Bahwa angkanya dikonversi menjadi 53. Pandangan saya ini ada detail-detail yang harus diperhatikan, contohnya strategi perdapil, strategi penokohan, karena di Indonesia ini yang namanya partai kalau nggak punya tokoh ya dia akan merayap, tapi partai yang punya tokoh dia akan melompat gitu loh. Kenapa? Tokoh inilah yang memudahkan. Kami pernah buat FGD, ya, Bang Refli, Ustadz Yusuf sama Bang BW, Mas BW, partai itu ya tokohnya, ketumnya. Nah, kalau ketumnya representasi penokohan yang bagus, maka dia akan banyak mendapat kreditnya. Dia akan dapat kredit. Tapi kalau ketumnya tidak menjadi tokoh yang nggak stand out among the crowd, itulah. Nah, di PKS kebetulan kita tuh punya sebenarnya bukannya aturan ya, konsensus. Ketua umum partai kita tuh nggak pernah 2 periode. Mulai dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, pertama Nur Mahmud Ismail, Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Ustadz Lutfi, kemudian ada Sohibul Iman, ada Ustadz saya, semuanya satu periode Itu gitu. sesuai ADRT? ADRT tidak membatasi. Oh, tidak membatasi. Ya, tetapi tradisi di kami itu Hifatul Sembiring setelah Ustadz Hidayat itu rata-rata satu periode. Dan sehingga di politik ini membangun ketokohan, ini Bung Refli Harun udah berapa puluh tahun ini menjadi oposan dengan Ustadz Yusuf, Mas BW, kalau 5 tahun terus hilang peredaran, ya dia start from zero lagi. Nah, saya sedang ngusulin waktu di 2000, kami Majelis Syuro sebelum kan Ustadz Sehu 2020, saya juga anggota Majelis Syuro 2015 sampai 2020. Di akhir 2019 itu, Muhammad dari 2020, saya bilang, ini Sohibul Iman ini lagi posisi top newsmaker. Ketika ada pelukan kebangsaan sama Bang Surya Paloh yang bagus, saya bilang lanjutin aja, Pak Sohibul Iman presiden periode kedua itu loh, sehingga kita punya bagus dan Sohibul Iman punya banyak sekali nilai tambah yang kapasitasnya, intelektualitasnya, integritasnya, wah luar biasa itu. Tapi ternyata Pak Iman juga udah berat 15, udah yang lain. Pak Iman juga nggak mau gitu loh. Oh, itu atas kesadaran ya, bukan karena kalah dalam pemilihan ya? Enggak ada, nggak udah satu. Hebat cukup sekali ya. Udah cukup. Tapi bahkan Ustadz Sehu ketika kepilih itu nangis, jangan saya Ustadz, saya tidak punya track record. Wah, saya yang milih di antara 99 itu ya? Yang 99 itu milih Ketua Majelis Syuro. Nah, Ketua Majelis Syuro nanti memilih, nanti ditawarkan lagi ke MS, ini usulan kita, setuju gitu. Ya, 99 itu memilih Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro. Lalu Ketua Majelis Syuro memilih presiden. Oh, individual dong berarti. Iya. Formaturnya. Formatur ya. Formatur tunggal.